He's coming soon. Tinggikanlah namanya.
Salingannya dekat kasihmu, dekat kasihmu, setia menjagamu, aku nyatakan, bahwa Yesus, Tuhan kita katakan.
sanu berbisa Elbani. Yesimka Elohim ke Efraim bagaimana saya Yishmael ke Sararim karena Elohim. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil ke anak-anak ini mereka menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibanding anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim, urapi, mempelai dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasailah pikiran kami berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya, ini volumenya bisa dikit lagi. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Duha, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim. Ya, kali ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Nihol Halef. Ya, Nihol Halef atau artinya manajemen hati. Kenapa saya kasih gambaran sebuah mobil? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang punya mobil atau bahkan orang punya perusahaan, orang punya gereja, orang punya rumah tangga, kalau manajemennya nggak bagus, hancur, saudara. Nah, untuk urusan mobil yang dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi perawatan, mulai dari ban, oli, mesin, semuanya, saudara. Bahkan itu pun seandainya semuanya sudah bagus, kalau sopirnya nggak pinter, mobilnya akan cepat rusak. Nah, sama dengan sebuah perusahaan. Perusahaan ini mungkin pemasukannya banyak, tapi kalau manajemennya itu nggak bagus, maka cepat atau lambat perusahaan itu akan bangkrut dalam hal apapun. Nah, kita akan baca terlebih dahulu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab Matai pasal 25 ayatnya 14 sampai 30. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Kitab Matai atau Mattityahu pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Demikian daftar Elohim. Sebab sama seperti seseorang yang pergi jauh telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Dan kepada yang seorang ia beri 5 talenta, dan yang lainnya 2, dan yang seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing. Dan dia segera berangkat. Dan setelah pergi, yang menerima 5 talenta itu bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lain. Artinya 5 ditambah menjadi 5 lagi hasilnya. Menjadi berapa? 10, saudara. Demikian pula yang 2 juga menghasilkan 2 yang lainnya. Namun yang menerima 1 setelah pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Dan sesudah sekian lama datanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan yang telah menerima 5 talenta sambil mendekat, ia membawa 5 talenta lain seraya berkata, Tuan, 5 talenta yang telah engkau serahkan kepadaku, lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Dan Tuhan berkata kepadanya, baiklah, hai hamba yang baik dan setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Dan juga yang menerima 2 talenta sambil mendekat, ia berkata, Tuan, 2 talenta engkau telah menyerahkan kepadaku, lihatlah,
Dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta. Tuannya berkata kepadanya, baiklah hai hamba yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia, aku menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Dan juga yang sudah menerima 1 talenta seraya mendekat, ia berkata, Tuan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat engkau tidak menabur, dan mengumpulkan dari tempat engkau tidak menabur. Dan karena takut setelah pergi aku menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihatlah, engkau tetap mempunyai milikmu ini. Namun seraya menanggapi tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat dan malas. Perhatikan kata-kata hai hamba yang jahat dan malas. Perhatikan ya. Engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. Oleh karena itu seharusnya engkau menanam uangku itu kepada yang menjalankan uang. Ketika datang, aku menerima milikku untuk itu beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan serahkanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan retak gigi. Amin. Saudara, kita sudah membaca sebuah kisah. Kayaknya kalau kita baca kisah ini biasa saja. Hanya sebuah perumpamaan di mana Yesua itu mengajarkan orang yang diberi tanggung jawab sebelum Yesua pergi. Artinya saudara, tuannya itu gambaran Yesua. Dan orang yang diberi tanggung jawab itu adalah kita semua, saudara. Dan sebelum Yesua pergi, Yesua memberikan talenta itu, tanggung jawab masing-masing sesuai kemampuannya. Saudara perhatikan ayatnya ya. Tidak diberi tanggung jawab sesuai dengan yang dia tidak mampu. Tidak. Artinya diberi tanggung jawab sesuai dengan yang dia mampu. Perhatikan sekali lagi, saya bacakan. Sebab sama seperti seorang yang pergi jauh telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Dan kepada seorang ia beri 5 talenta dan yang lainnya 2 talenta, seseorang 1 talenta sesuai kemampuannya. Paham saudara? Jadi Tuhan itu memberikan tanggung jawab kepada kita sesuai kemampuan kita. Kalau tidak sesuai kemampuan kita, pasti berantakan saudara. Orang dia nggak bisa nyanyi. Jangankan nyanyi, ngomong saja fales. Suruh mimpin pujian ya kacau saudara. Ini gambarannya sesuai dengan talentanya. Ada orang yang nggak pinter ngomong, disuruh khotbah ya susah. Nanti khotbahnya lari sana lari sini saudara. Tuhan sudah kasih bagiannya masing-masing. Yang saya kasih gambaran saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh adalah orang yang diberi talenta. Artinya orang yang diberi tanggung jawab kepada setiap orang. Saudara perhatikan, ada hal yang kita harus tahu saudara. Kenapa orang yang memiliki talenta 5 dan menjadi 10 justru semakin diberkati dan ditambah talentanya? Kenapa orang ini? Ini orang ini sudah dapat 5 talentanya. Begitu tuannya pergi, dia kembangkan. Saudara, dan semakin menjadi banyak, akhirnya menjadi 10. Tapi kenapa justru yang 1 tadi tidak berkembang diberikan dia sama yang 10? Ingat saudara yang kasih Tuhan, kalau seandainya kita menjadi orang tua, kemudian kita akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak kita saudara. Saya kasih gambaran. Kemudian anak itu kita bilang begini, hai anakku, yang pertama kamu garap itu tanah yang sepetak yang ada di sana. Kamu tanemin, saya kasih modal. Berapa yang kamu butuhkan tinggal kamu bilang, oh ya Pak, saya mau
beli pupuk sekian, nyanggul sekian, plastik pulsa sekian, terus tanamannya sekian, dia tanam, dia rawat, saudara. Mungkin 2 petak, akhirnya 2 petak, saudara. Yang lain 1 petak, yang lain tidak. Yang kemudian yang lain, yang terakhir saudara, aduh capek ini saya kerja nih. 1 petak ini aja luas dan saya wah sudah kalau nyanggul ya capek, ngerjain capek. Kira-kira sekali waktu kelak, saudara, bapaknya akan kasih modal yang mana, saudara? Begitu sudah pipa hasil panennya, apalagi begitu panennya ditunjukkan, saudara, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Kira-kira yang tidak bekerja dan malas tadi bisa memberikan sesuatu kepada bapaknya? Pasti tidak, saudara. Kenapa orang yang sudah dapat tanggung jawab yang besar, dia akan semakin diberikan yang besar, saudara? Karena dia mengerjakan dengan kesungguhannya. Makanya kalau kita mendapat tugas apapun dalam dunia apapun, kerjakan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Pasti saudara akan ditambah tanggung jawab yang lebih besar yang orang pasti nggak nyangka. Orang kan bilang begini, kita kasih perusahaan, kelola perusahaan ini dengan baik. Begitu dia perusahaan ini dia kerjakan dengan baik, mulai maju keuntungannya banyak, dia pasti akan diangkat menjadi pemimpin atau bahkan akan dibuatkan perusahaan yang lain. Tetapi begitu ada orang yang begitu dikasih perusahaan wis nambah, tidak, semakin berkurang, pasti dia tidak akan diberikan. Dalam dunia pelayanan pun sama, saudara. Dalam dunia penggembalaan pun sama. Nih tak kasih nih pelayanan, job, kamu melayani di sini. Sudah siap gak? Wah, semakin berkembang, gereja semakin bagus, jemaatnya semakin banyak berdatangan. Tuhan akan kasih job yang jauh lebih besar. Jam terbangnya akan banyak. Kenapa bisa begitu? Orang akan belajar. Tuh lihat, saya ingat kesaksian yang disampaikan Papi Lukas. Dia ceritakan bahwa jemaat yang dia layanin dulu cuma 8 orang. Bayangkan loh, gereja itu cuma 8 orang dia menggembalakan. Saya lihat videonya, begitu dari 8 orang dia langsung dapat tempat gudang ban, di mana di situ banyak hantunya, saudara, sehingga banyak gangguan yang dialami. Kalau orang berpikir apa dia sekolah teologi yang besar, tapi saudara tahu sekarang gerejanya begitu besar. Sekarang tempat yang di depan aja nanti hanya cuma buat parkir, saudara. Ribuan jemaatnya. Akhirnya kenapa semakin ditambahkan, semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan kasih hal yang luar biasa. Amin. Sama dengan tempat Pak Yakub. Kenapa gereja yang sekarang dilayani jauh lebih besar, gedungnya lebih besar, bahkan ada radionya segala macam? Karena orang yang diberi tanggung jawab dan mengerjakannya dengan baik, maka dia akan ditambahkan. Sama dengan kalau kita, saudara, coba kalau nggak percaya, saudara kasih uang jajan kepada saudara punya anak 2 atau 3, masing-masing kasih. Ini yang satu kalau dikasih hemat banget, wah ini semakin saya kasih. Kenapa? Karena dia tahu bisa mengelola uang dengan baik, saudara. Nah ini seringkali, makanya untuk ukuran orang punya manajemen yang baik, banyak orang yang gajinya bisa 10 juta, 20 juta, tetapi dia hidup sampai kekurangan. Paham, saudara? Tetapi ada orang yang cuma mungkin gajinya 1 juta, bener-bener ngepres, tetapi dia hidup bahagia dengan sukacita, bahkan bisa nabung. Ini keajaiban, saudara. Saya cerita sama Bu Gembala, dia kalau tak suruh pegang uang nggak mau. Kalau kamu pegawai dapat uang gajian tiap bulan mau, karena tahu ngelolanya. Tapi kalau enggak, namanya pelayanan itu ngandelin lutut berharap sama Elohim. Tapi saudara, saya tetap bisa nabung, saya tetap bisa nyelengin, saya tetap bisa lakukan apapun. Kalau manajemen kita bagus, maka kita tetap tidak akan pernah kekurangan. Saudara punya penghasilan sebesar apapun, manajemennya tidak bagus, saudara tidak akan bisa mengelola dengan baik. Karena kadang ada orang begitu punya uang banyak, wah langsung apa saja dibeli. Dia tidak memikirkan besok. Yang dia pikirkan ya sementing habis besok, pikir besok. Begitu besok gak ada apa-apa, bingung saudara. Nah kenapa? Karena manajemennya buruk. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa orang yang memiliki talenta dan menjadi 10 semakin diberkati dan tambah talentanya?
Karena saudara, kalau kita mengikut Tuhan, kenapa orang itu menabur banyak tapi justru semakin diberkati? Mungkin diklikkan dulu, Kak, diklikkan, klik sini, biar hilang. Ya, klik. Dah. Exit. Nih, ya situ juga. Nah, ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lihat semakin banyak orang ini nabur mana-mana dia orangnya peracun, tapi kok semakin diberkati karena hukumnya Tuhan dengan hukumnya manusia berbeda. Kita lihat saudara. Yang pertama, karena dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Orang yang dikasih tanggung jawab dan dia melakukannya dengan baik, semuanya dia akan belajar disiplin. Coba saudara latih. Kalau saudara punya anak-anak yang seperti sekarang suara sahabat, dilatih setiap buang sampah harus di tempatnya. Dia akan menjadi kebiasaan. Betul nggak saudara? Kalau ada orang, nih kasih tahu nih, biasa kencing harus ke toilet, saudara. Dia kalau nggak menemukan toilet gelisah. Kemana saya harus kencing? Nggak mungkin dong. Tidak mungkin di bawah pohon. Dia akan mesti cari di mana. Kalau pergi harus cari tempat. Gitu. Makanya pohon itu ketahuan yang belakang di mana. Tahu nggak pohon itu belakangnya di mana? Yang dikencingin. Karena kalau orang bilang, kencing di belakang pohon, berarti belakang pohon itu belakangnya ya, yang dikencing itu belakangnya itu. Saudara. Nah, saudara, kenapa sekali lagi nih, lihat ya. Kenapa orang yang memiliki talenta 5 dan menjadi 10 semakin diberkati dan ditambah talentanya? Karena yang pertama, dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, orang yang dikasih 5 talenta tadi, perhatikan. Dan begitu dia ketemu, dia kata gini, dan telah menerima 5 talenta sambil mendekat dia membawa 5 talenta lain. Seraya berkata, Tuhan, 5 talenta yang telah Engkau serahkan kepadaku, lihatlah dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lagi. Artinya benar-benar dia bisa mengembangkan dengan baik. Orang yang manajemennya bagus, itu akan hasilnya bagus. Ini masih di dalam seputar tentang kehidupan talenta, saudara. Kita lihat, saudara. Kemudian yang kedua, karena dia bisa mengelola atau manajemen talentanya itu bagus. Dia mengelolanya pinter, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Manajemennya bagus. Saudara yang dikasih, dulu saya ingat waktu saya baca biografinya orang yang punya teh botol sosro. Saudara tahu teh botol sosro? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, saudara. Dulu dia cuma jualan teh yang akhirnya orang kok tehnya enak, akhirnya dia bungkusi dapat pesanan sampai ke puncak. Sekarang sudah tahu terkenalnya luar biasa teh botol sosro. Ada juga yang namanya bakmi Gajah Mada yang ada di Jakarta. Omsetnya miliaran rupiah, saudara. Saudara tahu dulu cuma jualan di pinggir toko, saudara. Tetapi sekarang dia luar biasa. Itu lingkup yang besar, lingkup kecil, saudara tahu. Kalau saudara ke Getasan, di Getasan itu ada warung sederhana depan KUA. Warungnya siapa? Mbak Wikati, saudara. Dulu saya ingat dia cuma jualan gorengan di samping depan masjid, tempat itu. Terus dia cerita, kadang saya harus pindah, kalau rame nggak pindah tempatnya, terus ngontrak segala macam. Sekarang dia ngontrak 2 petak bisa beberapa puluh juta, hanya setahun. Dan sekarang udah mau beli. Kenapa bisa seperti itu? Dia bisa mengelola dengan baik dan terus. Dan itu kalau orang bisa mengelola dengan baik, makanya manajemennya bagus, karena dia bisa mengelola manajemen talentanya dengan bagus, maka pasti akan terus berkembang. Nah, kemudian kita akan lihat saja ya. Ini 1 talenta tetap, yang 2 talenta ya naik jadi 4, yang 5 talenta jadi 10. Pasti orang yang dikasih tanggung jawab, dia bisa melakukan dan mengerjakannya dengan baik, pasti dia akan dipertanggungjawabkan lagi, ditanggung jawab. Begitu dia sebuah perusahaan PO bis bisa gitu. Begitu dia dikasih ini, tolong dikelola mobil. Begitu dia kelolanya bagus, dia akan tak tambahin ya armadanya biar bagus lagi. Bagus lagi, tak tambahin lagi armadanya biar bagus lagi. Kenapa? Dia bisa mengelola dengan baik. Tapi begitu dikasih tanggung jawab satu saja dia nggak bisa. Jangan harap dia dikasih tanggung jawab lagi. Nah, dalam dunia pelayanan pun sama. Besok kamu tugas
Begitu kamu tugas, bisa nggak dia menyiapkan diri dengan baik? Makanya kalau dikasih tugas yang namanya Dafar Elohim, saya nyiapin khotbah ini sudah hari Minggu yang lalu. Artinya 1 minggu sebelumnya. Bisa nggak? Untuk khotbah Sabtu besok saya sudah punya materi lagi. Untuk Sabat minggu depan saya sudah punya materi lagi. Artinya benar-benar kalau saya punya tanggung jawab, saya harus menyiapkan dengan baik. Yang tahu Imo, karena kalau sudah selesai tak kirim ke Imo, mau masukin dulu ke laptop. Nanti papa yang buat, yang rapiin semuanya. Nah ini salah satu tanggung jawab, sama dengan begitu. Besok pelayanan ya, kecuali kalau urgent karena sakit lain, atau karena memang waktu itu tidak bisa ada pelayanan yang memang mendadak lain. Tapi selama dia bisa, harusnya dia pegang luar biasa. Misalnya MK, tugas WL, sederhana kan? WL sederhana kan? Makanya saya nggak mau berkat siapa yang tugas WL, kalau nggak datang tak ambil. Karena saya sih jam 6 orang datang, nggak datang tak mulai. Mau yang datang saya sendiri pun mesti tak mulai. Karena saya sudah membiasakan diri memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tugasnya cuma WL, kayaknya sepele loh MK, tapi berkatnya itu besarnya luar biasa. Karena orang setiap dari hal kecil akan diberikan hal yang besar. Mungkin doa, makanya kalau ada jadwal seperti ini di sini, diingat aku tugas gak ya? Gitu. Aku tugas gak ya ini? Kalau aku tugas, aku akan pegang sungguh-sungguh dalam dunia pelayanan apapun. Lanjutkan saudara. Ingat, semakin kita bisa mengelola dan memiliki manajemen dengan baik, kita akan semakin diberkati dan ditambahkan. Amin. Semakin kita ini, ya ingat, semakin kita bisa mengelola dengan baik, maka kita akan memiliki manajemen dengan baik, kita akan semakin diberkati dan ditambahkan. Mesti ditambahkan, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin kita hidupnya begini-begini terus, tidak. Nggak mungkin pelayanan kita begini-begini terus, tidak. Nggak mungkin saudara, wah gedung gereja ini akan begini terus. Sekarang saudara sudah lihat, depan ini sudah berubah. Betul nggak saudara? Nah saya rindu saudara mulai belajar, oh ya, wah ini kok mulai. Pernah nggak berpikir, ayo kita buat aksi dana yuk, ingin lagi bangun. Pernah nggak berpikir? Makanya saya sering berpikir gini, kita seragam banyak, tarik, dan saya yakin saudara bisa mau. Tapi waktu itu kita berpikir nggak, saya pernah ngobrol sama Bugem, ayo kita buat aksi dana yuk, untuk ngecek biar semuanya jadi bagus. Wong kita bisa beli tali aja berkali-kali bisa. Masa yang sederhana gini buat ini nggak bisa? Ayo. Dan kadang jujur saya ini kalau urusan duit gak enak. Tapi saya rindu kehilangan sini ini ada yang punya pelopor ide. Ayo bagaimana kalau kita buat sendiri aksi dana? Kalau bisa, ayo nabur buat untuk supaya ngecatnya sampai selesai. Amin. Amin. Berani? Berani. Saudara, ayo mari kita buat. Saudara yang dikasih oleh Bapak, saya tidak pernah sayang untuk pekerjaan Tuhan saudara. Apapun saudara lakukan, dan itu bisa mendatangkan keajaiban demi keajaiban apa yang kita bisa lakukan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ingat, semakin kita bisa mengelola dan memiliki manajemen dengan baik, kita akan semakin diberkati dan ditambahkan. Pasti, nggak mungkin nggak. Kita lihat saudara ya. Yang pertama, kelolalah manajemen hati kita sesuai Dafar Elohim, dengan hati yang selalu bersih, tahir. Kalau hatinya itu bersih, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar dari apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Dimulainya dari mana? Hatinya. Dalam pelayanan kita pun, dalam kehidupan, kalau hatinya kita ini tulus, tetap menghasilkan yang tulus. Kenapa? Karena kita berpikir hal yang dimulai dari hati. Amin. Saudara, saya sering ngobrol sama Ari. Makanya waktu saudara, saya pernah saksikan kepada saudara waktu PPKM yang kemarin, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, begitu saya dapat berkat, jujur berkat itu buat saya, bukan buat Pak saya memberkati buat gereja, tidak. Saya memberkati Pak Gembala, persembahan untuk PPKM Pak Gembala. Artinya di masa saya nggak bisa kemana-mana, orang memberkati saya saudara. Tapi jujur hati saya nggak bisa. Saya makan, tapi bagaimana dengan jemaat yang saya layani? Bagaimana orang yang sekitar saya layani? Mungkin saya kenyang, makan kenyang, tapi bagaimana orang lain? Makanya saya kompromi, karena saya suami istri, saya pengembalaan harus ngobrol. Saya bilang, Mah, besok gimana kalau buat beli sembako saja uangnya? Begitu dia bilang, iya, nggak apa-apa.
saya langsung beli sembako semua sudah. Bahkan kalau uangnya sisa saja tak beliin masako, makanya biasanya nggak ada masakonya toh. Terus kemarin ada masakannya, itu kalau uangnya sisa tak beliin jumlahnya sama. Dan begitu kita mau melangkah, Tuhan tabur dari mana-mana bahkan sampai 4 kali. Amin. Kenapa? Karena kita harus berani melangkah. Artinya saudara, kalau kita mengelola hati kita ini bersih, berkat kita itu mulai melimpah dan kita nggak mungkin sampai kekurangan, saudara. Amin. Kalau kita kelola manajemen hati kita sesuai dapat Elohim dengan hati yang tahir, artinya yang bersih, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Hal-hal yang kita nggak pernah nyangka, loh, kok saya dapat kejutan Tuhan seperti ini. Saya kejutan Tuhan dapat seperti ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu dia kalau masak, kalau membuat roti harus mulai nih, saudara. Kalau kamu sedang, yang penting jangan pernah mengeluh kalau kita melayani. Kalau Jumat pun masak, pokoknya yang penting nggak ngeluh saja. Bapak Yahweh sanggup kirimkan berkat-berkat yang lain. Akhirnya sampai microwave-nya juga Tuhan kasih. Apa microwave apa namanya? Open listriknya Tuhan kirimkan. Yang penting enggak, Tuhan sanggup mengirimkan dari mana-mana kok. Bapak Yahweh sanggup. Kenapa? Yang penting tahir hatinya. Makanya saya selalu ajarkan kalau hatinya tulus, ya tulus saja. Wes gitu loh, bener-bener kita tidak ada hal-hal yang mengganjal dalam tubuh kita. Nah apalagi kalau suami istri, itu harus kompak, gak bisa suaminya begini, istrinya begini, gak bisa, harus sejalan sama. Sehingga kalau kita sudah lakukan itu hatinya bersih. Kita lihat, buktiin ayatnya ya. Lihat Matius 6 ayat 33, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Akbak surisona malkut Elohim wasit kato bekal hakafatsim hahem yinat tulahem matanot nusafot, yang artinya namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan, ayat ini tidak dipotong hanya separuh-separuh, enggak. Coba perhatikan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim. Yang kita cari kerajaan Elohim, kerajaannya Tuhan dulu. Tapi kerajaan Tuhan yang isinya kebenaran, saudara. Jadi kerajaan Tuhan yang isinya kebenaran, saudara. Kerajaan Tuhan yang isinya tentang kebenaran. Kalau semua itu sudah akan ditambahkan, mesti bonusnya diberikan. Tuhan kasih. Oh, sekali lagi ingat ya, orang yang sering dapat bonus itu pasti orang yang rajin. Amin. Orang yang rajin, orang yang tak. Saya dulu kerja di perusahaan, begitu akhir tahun dihitung minus poinnya, begitu orang ini nggak pernah terlambat, nanti kenaikan gaji dia dapat prioritas. Begitu dia kerjaannya bagus, preminya semakin naik. Artinya bonus. Orang yang sering dapat bonus itu mesti yang kerjanya rajin, taat, setia. Makanya ayatnya di sini saudara dikatakan sangat keras. Yang tadi saya bacakan ya. Perhatikan, dikatakan apa tadi? Nah, perhatikan ayat yang ke ayat 26. Namun seraya menanggapi, tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat dan malas. Dikasih tanggung jawab tapi tidak mau melakukannya, saudara. Tuhan katakan apa? Hai hamba jahat dan malas. Makanya kita ini harus rajin. Bisa nggak kita? Paling tidak bisa bangun pagi, nomor 1 itu bukan HP-nya, tapi doa Tuhan, terima kasih hari ini saya masih bisa bangun. Karena banyak orang yang bangun tidur nggak bisa bangun lagi selamanya. Bahkan begitu bangun pun dalam kondisi nggak sehat. Bangun tahu-tahu nggak bisa gerak apa-apa. Saya bisa bangun itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Nah, ini keajaiban. Bisa nggak kita menyapa? Oleh sebab itu dikatakan orang yang menerima cuma 1 talenta, dia katakan, hai hamba yang jahat dan malas. Nih. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan semuanya itu akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh, dan nanti akan ditambahkan semuanya bonusnya. Sering yakin deh, nggak usah sampai di perusahaan atau di pabrik. Saudara kerja di toko, begitu saudara jujur, rajin, begitu datang nomor 1 bersih-bersih, ditata rapi, nanti nggak usah saudara ngomong deh, bosnya pasti akan bilang begini,
kok datangnya wis paling gasik, belum mulai dia udah nyapu, udah ditata. Besok kenaikan gaji atau terima mesti dapat bonus. Itu pasti seperti itu, saudara. Karena hal yang dia kerjakan itu pasti mendatangkan. Nah, orang yang sering dapat bonus itu orang yang memang kerjanya luar biasa. Kita nggak perlu minta, wah dilem ben aku kelihatan. Nah, yang repot itu orang yang kalau bosnya ada baru rajin. Ini yang susah. Begitu bosnya datang, wah majikannya datang nih baru toko, wah rajin. Nggak tadinya main HP saja nih anak mulu atau main Facebook kan. Begitu bosnya datang jipuk kemoceng apa? Sulak, itu langsung ngulapi. Padahal tadinya cuma main HP terus, saudara. Wah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada bosnya, tidak ada bosnya, tetap saya akan rajin. Amin. Karena itu tanggung jawab, saudara. Saya akan lakukan, kerjakan dengan baik. Dalam dunia pelayanan pun sama. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Dulu waktu kita punya cabang di Salatiga, di sini masih ada Pak Matius waktu itu. Sudah tahu, ibadah di Salatiga di Jalan Patimura. Itu saya pegang kunci juga. Tetapi orang belum pada datang, saya mesti sudah buka pintu. Nanti Bukem itu sudah nyapu, saya sudah nata kursi, sudah ngelapi. Jangan berpikir, wah aku gembala, aku nggak mau nata kursi. Tidak. Robert Linden itu dia mulai dari ngepel gereja, saudara. Tetapi dia menjadi orang yang hebat, jemaatnya bisa ribuan. Kenapa? Dia mulai dari hal yang kecil. Amin. Nah, kalau kita sudah gengsian, ya susah. Saudara, saya ngepel. Nanti kalau sudah nggak ngepel, ngelapin kursi. Karena kan seminggu sekali, saudara. Dan itu kita tidak perlu lihat orang. Karena yang menilai kita adalah Bapak Yahweh. Karena bos kita itu adalah Abah Yahweh, Elohim Besim Yeshua Mashiach. Kenapa saya sering dapat kejutan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan? Selama saya taat dan rajin setia, pasti saya akan sering mendapat bonus dari Tuhan. Amin. Nomor satu, carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Nah, nggak kebenaran ya nggak perlu diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, manajemen setiap berkat yang kita terima, selain yang dimanajemeni hati. Artinya hati itu kita itu gampang dihakimi, dicela. Apalagi kalau jadi gembala, sudah jadi pendeta. Kok gembala nih numpak mobil, wah gembala nih kampung nih kok mobil. Wah ini jangan-jangan duitnya sekolah dia. Nah curiga. Nanti gembalanya cuma naik sepeda. Wong jadi gembala kok nggak punya iman. Mau beriman biar punya mobil, saudara. Nanti gembalanya jalan kaki, wah imannya nggak ada, jalan kaki terus. Jadi gampang, saudara. Nanti jemaatnya cuma sedikit, kok nggak berat menginjil ya. Nanti jemaatnya banyak, oh banyak orang lain diambilin. Selalu dicela, saudara. Nah, saudara yang dikasih manajemen selain hatinya, dan kita harus kebal, hatinya itu harus siap kuat, saudara. Manajemen ini setiap berkat yang kita terima dari Abah Yahweh, Besim Yeshua Mashiach, maka berkat kita akan semakin bertambah. Bisa nggak kita? Saudara, berkat yang kita terima, kuncinya apa, saudara? Mengucap syukur. Amin. Amin. Karena seberapapun saudara diberkati, kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, isinya kurang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama kita tidak bisa mengucap syukur, maka selalu isinya kita akan selalu kurang terus, saudara. Nah, Tuhan ajarkan kita itu untuk kita sungguh-sungguh. Manajemen sudah berkat. Jujur yang membuka pola saya berubah itu Dedi Yakub. Itu yang membuka pola saya. Dulu saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya sudah saksikan saya di sini. Saya cuma dibilang Pak Yakub itu bilang begini sama saya, Dedi Yakub. Mau nanti kamu tak ajak ke Amerika, kamu nabung saja, buat celengan, buat celengan ditulisi untuk ke Amerika. Begitu kamu dapat berkat, sudah perpuluhan, kamu langsung celengin dan jangan diinget-inget. Selain dari kebutuhan, entah 50.000, entah berapa, pokoknya masukkan. Itu yang membuka saya, saudara. Saya nggak buka buat celengan, tapi yang penting saya nyimpenin dan nggak tak pernah tulisin untuk ke Amerika karena saya nggak, hati saya belum pengen ke Amerika. Jadi yang penting saya bisa nyimpen, saudara. Saya bisa bangun. Itu saya bisa bangun ruang doa, pasang keramik. Saya bisa bangun kamar di depan. Tuhan begitu selesai berapa tahun tak buka, tak pernah buka. Wih, ternyata dapat banyak. Hanya hal sederhana loh, saudara.
Mungkin tidak, kita nggak hitung uang 50.000, 25.000, 10.000 seberapa sih. Tetapi Tuhan sanggup. Begitu kita udah lakukan, Bapak Yahweh sanggup membuka tingkap-tingkap dari Samayim. Amin. Itu yang membuka saya. Bisa nggak kita itu seperti itu? Nah kadang orang dikasih berkat yang banyak nggak bisa mengelola, sehingga kesulitan dengan sendirinya, saudara. Makanya manajemen itu harus pintar. Manajemen, begitu saya dapat berkat harus ada sendiri aturannya. Selain saya nomor satu kan Tuhan, setelah saya berpulang nomor satu, nanti anak saya kuliah, saya harus nyelekin, paling tidak berapa kali saya harus nyelekin. Oh nanti harus pajak motor, pajak mobil, segala macam. Sehingga kalau kita lakukan dengan baik, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Tuhan pasti sediakan. Dan kalau kita taat setia, kita nggak mungkin susah. Saudara, selama kita punya celengan saja, coba saya kasih contoh. Misalnya kayak Imo punya celengan, terus saya mau ngajak dia makan, kira-kira saya nyuruh buka celengan dia nggak? Mau, ayo kita makan yuk, makan mie ayam cimut, bisa gitu saudara. Nih buka celengan ya, gitu kan? Nggak mungkin saudara. Pasti yang bayarin siapa? Saya. Nah artinya sama, begitu saya nyelengin dan Tuhan berkehendak buat saya nggak perlu buka celengan saya, karena Tuhan pasti sanggup memberkati saya. Amin. Kenapa? Yang penting saya taat setia. Yang itu saudara. Makanya manajemen hatinya dan manajemen berkatnya itu diatur dengan baik, sehingga kita tidak akan sampai kekurangan. Kita lihat ayatnya. Yeremia 33 ayat 3. Perhatikan 33 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hera elai wa eneka wa akidalaka kedolot surat lo yedaita. Yang artinya, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Perhatikan, berserulah kepadaku, kita disuruh berseru kepada siapa? Bapak Yahweh. Maka aku akan menjawab engkau. Pasti kalau kita berseru sama Tuhan, kita pasti dijawab. Dan memberitahukan perkara-perkara besar yang kita tidak tahu. Loh, yuk saya dapat keajaiban terus perkara yang tidak dapat dimengerti, artinya nggak sesuai nalar pikiran kita, yang tidak engkau ketahui. Artinya sampai kita nggak tahu dan kita takjub sendiri. Loh, kok saya dapat keajaiban Tuhan seperti ini ya, saya dapat seperti ini ya, dapat seperti ini ya, saudara. Yang kadang nggak masuk akal, justru Bapak Yahweh sediakan. Perhatikan yang terakhir. Saudara perhatikan ya. Orang yang pandai mengelola dan memanajemeni hal-hal yang besar, maka dia pasti akan semakin dipercayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Amin. Jadi kalau orang bisa memanajemeni hal-hal yang besar, dia akan semakin dipercayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kitab suci katakan, oh iman yang sungguh-sungguh bersama percaya Yesuadi itu akan menaklukkan dunia. Nah bisa nggak kita? Kadang saya berpikir, saya ini siapa? Saya ini gembala di kampung, jemaat yang saya layani di lereng Merbabu, tetapi Tuhan bisa pakai saya dimanapun saya berada. Amin. Kalau nggak pandemi, saya sudah bisa kemana-mana pelayanan. Cuman karena pandemi saja saya lebih baik di rumah daripada pergi kemana-mana, saudara. Tuhan bisa. Dan di tempat ini pula, saudara, kita bisa mengenal kebenaran Bapak Yahweh. Amin. Banyak orang yang belum tahu Bapak Yahweh. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama, yuk. Sudah, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dengan manajemen hati yang baik dan bersih, menjadikan hidup benar bersama apa Yahweh Elohim, bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan. Amin. Bersama kita dasmika tabu mabuteka diasir sonema kasar bersama imam baret Elohim benutana ruhayon umakalan buat kokoten kasar makan buat makan makaya biru Wahada biru di deni sayo kita kasih mengira Ilaiha mamlah kami atau Buddha berhati benar lawan mi'olami amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Yahweh. Yevarecha Yahweh wa yismerecha. Amin.
rocuni kami Barta kami serte kami Barta babui kabarta betsete kami Barta Yahweh elin menalam besemandana Yeshua Masya berwa preski la olam fae